Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini, saya akan membahas tentang pemancar dan penerima televisi. Langsung saja. Jadi pemancar televisi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem suara dan sistem gambar yang kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan melalui pemancar atau transmitter. Dengan demikian, pemancar televisi terdiri dari dua jenis, yaitu pemancar suara dan pemancar gambar. Sinyal-sinyal atau frekuensi televisi yang dipancarkan ke udara terdiri dari beberapa macam sinyal. Gelombang pembawa televisi hitam putih itu ada dua macam. Yang pertama, gelombang pembawa gambar dan gelombang pembawa suara. Televisi berwarna memiliki sinyal yang lebih kompleks karena sinyal-sinyal yang dibawa oleh gelombang pembawa terdiri dari sinyal gambar, sinyal suara, dan sinyal lain yang dibutuhkan. Kemudian, sistem pemancar transmisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, sistem pemancar di atas tanah atau terestrial. Terestrial ini adalah sistem pemancaran siaran radio dan khususnya televisi yang dilakukan stasiun penyiaran di sekitar jangkauan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dan yang kedua adalah sistem satelit komunikasi atau antariksa. Antariksa ini adalah sistem penyiaran dengan menggunakan luas di atas bumi yang bulat dengan pantulan dari satelit komunikasi yang diletakkan di antariksa pada geostationary orbit. Setelah itu ada penggunaan sistem satelit komunikasi yang harus mempunyai dua komponen utama, yaitu satu, komponen ruang angkasa. Satelit komunikasi ditempatkan di garis edar satelit atau geostationary orbit atau GSO, yaitu suatu wilayah di ruang angkasa setinggi 35.860 km di atas garis khatulistiwa. Pancaran sinyal super high frequency atau SHF dari transponder satelit dapat meliputi 1/3 dunia. Jadi dengan demikian, untuk menghubungkan berbagai tempat di muka bumi diperlukan 3 satelit komunikasi. Selanjutnya yang kedua adalah komponen darat. Komponen darat itu meliputi 1 stasiun pengendali bumi atau stasiun bumi. Selanjutnya ada antena parabola, terus ada transmitter untuk uplink, dan yang terakhir ada receiver untuk downlink. Jadi, jika antena parabola hanya dilengkapi dengan receiver tanpa dilengkapi dengan uplink, disebut antena parabola penerima siaran televisi. Pemilikan dan penggunaan satelit harus meminta tempat di GSO dan alokasi frekuensi kepada saluran internasional Telecommunication Union atau ITU melalui saluran pemerintah bersangkutan. Di Indonesia sendiri, masalah telekomunikasi internasional diatur oleh PT Indosat, sedangkan masalah telekomunikasi domestik itu diatur oleh PT Telkom. Setelah itu ada penerima televisi. Sedangkan jenis penerima televisi yang menangkap sinyal dari udara bebas, bukan kabel atau medium tambahan lain. Televisi jenis ini bisa diterima siarannya dengan menggunakan antena mirip tulang ikan, di mana satu arah tertuju pada pemancar stasiun televisi dan di belakang antena hanya satu sayap saja untuk menghalangi gangguan. Televisi siaran menggunakan sinyal elektromagnetik yang bekerja lurus sehingga sinyal ini akan mengalami hambatan jika bertemu dengan daerah berlembah dan berbukit atau kota yang memiliki banyak gedung pencakar langit. Setelah memasuki antena penerima, sinyal radio mengalir melalui 2 kabel sejajar yang disebut kabel koaksial sebelum memasuki pesawat televisi.
Pada kabel koaksial ini, sinyal diperkuat dan digunakan untuk memandu getaran sebuah osilator listrik. Versi listrik dari sinyal radio dipisahkan menjadi sinyal video yang memandu aksi tabung gambar dan sinyal audio yang memandu pengeras suara. Kemudian penerimaan siaran televisi oleh masyarakat di setiap rumah itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, siaran langsung melalui antena yang dipasang di setiap rumah. Jadi antena penerima harus diarahkan ke stasiun transmisi atau pemancar stasiun televisi agar menerima kualitas gambar yang lebih baik. Yang kedua, penerima siaran televisi dengan antena parabola. Siaran televisi yang diterima melalui antena parabola ini lebih berbeda karena dapat menjangkau wilayah 1/3 dari bumi, sehingga siaran televisi dari stasiun televisi wilayah lain dan negara lain dapat terjangkau sesuai dengan arah tujuan antena parabola yang diarahkan. Dan yang ketiga adalah penerima siaran televisi berlangganan dengan antena parabola. Arah antena parabola untuk siaran televisi berlangganan ini letaknya berbeda karena satelit stasiun televisi berlangganan bukan di geostationary orbit atau satelit palapa, melainkan satelit cakrawarta yang letaknya lebih rendah dari 36.000 km dari garis khatulistiwa. Jadi pemancar ini adalah salah satu syarat penting pada teknik penyiaran atau prioritas utama untuk stasiun penyiaran radio ataupun televisi. Semakin tingginya persaingan, maka pemancar stasiun penyiaran akan semakin baik kualitasnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.